Shalom, selamat pagi. Marilah kita pada hari ini mendengarkan renungan pagi dari buku Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Judul renungan pagi kita pada tanggal 23 Juli 2021 adalah Berdiri Teguh Terlepas dari Olokan dan Hinaan. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk memulai hari kami. Sebelum kami memulai hari kami, ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami dapat berdiri teguh, walaupun banyak hinaan dan juga olokan. Seperti judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri teguh terlepas dari olokan dan hinaan. Orang fasik ialah orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak menuruti hukum itu. Inilah golongan yang diamarkan para penasihat untuk dihindarkan. Golongan yang digunakan iblis untuk menyesatkanmu. Nasihat mereka, anjuran-anjuran mereka adalah bersifat meringankan dosa, mengolok kebenaran. Mereka digambarkan sebagai orang yang berdiri pada jalan orang berdosa, selalu memimpin mereka keluar dari jalan kewajiban yang lurus dan penurutan kepada perintah Allah ke jalan-jalan pendurhakaan. Kalau bukan karena orang-orang yang berbuat salah dan menggoda orang lain supaya berbuat salah, mungkin banyak orang berdosa yang memilih jalan kewajiban, hidup kesucian, dan kesalehan. Takut akan olokan memimpin banyak orang muda menyerah kepada pencobaan dan berjalan dalam jalan orang fasik. Yesus tidak mau menempatkan dirinya dalam bahaya untuk menyenangkan hati iblis. Tetapi berapa banyak orang dewasa ini yang dapat berdiri teguh dengan keberanian? Jangan biarkan sindiran-sindiran, ancaman-ancaman, ucapan-ucapan olokan menyebabkan engkau melanggar kata hatimu dalam hal yang terkecil sekalipun. Dan dengan demikian membuka pintu yang darinya iblis dapat masuk dan mengendalikan pikiran. Engkau harus menjadi pelajar Alkitab yang penuh perhatian. Firman-Nya adalah suatu penuntun yang aman. Kalau firman itu dipelajari dengan teliti, maka bahaya jatuh ke bawah kuasa penggodaan tidak ada yang mengelilingi orang-orang muda dan mendesak atas mereka. Sebagian orang mungkin mengolok engkau karena berlaku begitu keras. Mereka mungkin menyebut engkau membenarkan diri sendiri, tetapi berhati-hatilah memulai dengan benar dan kemudian teruskan dengan tenang. Sejarah Nabi Daniel, kalau semua dituliskan, akan membuka pasal-pasal di hadapanmu yang akan menunjukkan kepadamu segala pencobaan yang harus dihadapinya tentang olokan, kedengkian, dan kebencian. Tetapi ia bangkit lebih tinggi dari olokan, dan demikian pula
setiap orang yang adalah penakluk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita telah belajar bagaimana keadaan atau ciri-ciri daripada orang fasik. Mereka digambarkan adalah tidak menuruti hukum. Mereka berjalan pada jalan orang berdosa. Mereka yang memimpin daripada orang-orang berdosa ke jalan pendurhakaan. Dan orang-orang fasik ini akan mengganggu, akan membuat kita yang memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus, kepada hukum-hukumnya, kepada firman-Nya. Orang-orang fasik akan mengganggu kita, bahkan mengolok-olok kita. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita dapat berdiri teguh pada saat ada banyak olokan, banyak hinaan oleh karena kita memiliki kehidupan benar? Jawabannya adalah dengan kita selalu menuruti firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang akan menguatkan kita sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam penggodaan. Tidak akan takut pada saat banyak orang yang mengolok-olok atau menghina iman yang kita miliki. Dan jangan lupa bahwa ada salah satu nabi yang besar, Nabi Daniel. Dia memiliki banyak sekali pencobaan dari olokan, penghinaan, bahkan banyak orang yang dengki terhadapnya, membencinya, menghina dengan bibir dan lidah mereka. Tetapi dia tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia, tetap berdiri teguh walaupun banyak hinaan dan olokan. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menguatkan hati saya dan hati saudara, supaya selalu berdiri teguh walaupun banyak orang yang menghina dan mengolok-olok kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, menyembah di bawah kaki-Mu, meminta pertolongan-Mu supaya dapat menguatkan kami untuk berdiri teguh walaupun banyak orang yang menghina, mengolok-olok kami. Oleh karena iman kami yang selalu tertuju kepada Engkau dan juga hukum serta firman. Kuatkan kami ya Tuhan, bantu kami supaya kami dapat mempertahankan integritas akan iman kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan kehidupan para penonton yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.